Renungan Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Lukas 7 ayat 9b, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, salang dihalak Israel nada unjung dope marsuau tuha persayaan nasongon haporsayaan di bayon. Dalam bahasa Indonesia, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus di dalam perjalanan, Yesus berjumpa dengan seorang perwira, orang Kapernaum, di mana perwira itu ada seorang hambanya yang dalam keadaan sakit. Kemudian perwira itu memohon kepada Yesus agar disembuhkan hamba yang dia miliki tersebut. Dan dengan memiliki negosiasi dengan para tua-tua, seorang perwira memberikan masukan kepada para tua-tua agar memang layak menjadi disembuhkan hamba yang dia miliki. Dan alasan yang terbesar adalah karena dia adalah merupakan pengawas dalam pembangunan bait Allah pada saat itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dengan mendengarkan dari pandangan para tua-tua, meskipun dia bukan seorang Israel, maka dia layak untuk menjadi ditolong dan mendapat kesembuhan daripada hambanya. Oleh karena masukan tersebut, maka Yesus datang menuju kepada Kapernaum. Tapi di tengah jalan menuju ke rumah tersebut, seorang perwira itu mengatakan, tidak usah engkau datang karena saya tidak layak untuk menjadi menerimamu di tempatku. Suruh saja dan katakan saja, maka melalui firmanmu itu, maka hambaku akan sembuh. Karena aku juga memiliki bawahan, dan aku adalah bawahan daripada atasanku, dan aku adalah atasan dari bawahanku. Ketika ada sesuatu yang saya suruh, maka dia akan pergi untuk menjadi melakukan apa yang saya akan katakan dan katakan kepada mereka. Demikian juga engkau, apabila engkau berkata, pasti menjadi sebuah kesembuhan dan kepulihan bagi hamba yang memiliki. Itulah iman, itulah perkataan yang dikatakan oleh seorang perwira. Dengan mendengarkan itu, Yesus mengatakan bahwa iman seperti ini tidak pernah ada di dalam orang Israel. Artinya, yang terjadi di dalam diri seorang perwira Kapernaum itu adalah dia itu menyadari bahwa dia tidak layak di hadapan Yesus. Namun meskipun tidak layak, dia memohon dan datang kepada Yesus untuk mendapat kesembuhan. Yang kedua, yang dimiliki seorang perwira tersebut adalah dia yakin meskipun hanya dengan kata-kata, Yesus mampu untuk menyembuhkan seorang yang menjadi pembantu ataupun yang menolong dia di rumahnya. Oleh karena itu, melalui pemahaman ini, sesungguhnya seorang Kapernaum yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal keselamatan, namun secara iman dia mengenal dan dia mengetahui dengan tepat Yesus Kristus. Orang sebenarnya, orang yang di luar orang Israel tidak begitu mengenal akan Mesias dan keselamatan itu. Namun seorang perwira Kapernaum bisa memahami dan mengenal akan keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Itulah iman yang besar, itulah iman yang luar biasa, yang dahsyat di dalam kehidupan seorang perwira Kapernaum. Melalui firman ini, kita diajak untuk memahami dan mengerti bahwa Yesus berkuasa untuk melakukan segala sesuatu melalui firman-Nya. Meskipun secara fisik Yesus tidak hadir, namun secara iman Yesus dapat hadir dan memulihkan segala keadaan yang terjadi bagi kehidupan orang-orang yang berseru kepadanya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kepada kita dan bahwa keberimanan kepada Yesus adalah menyatakan dan mengiyakan kehadirannya di setiap keadaan dan di setiap waktu dalam kehidupan kita. Kita percaya Yesus mampu melakukan segala perkara untuk membebaskan, menyembuhkan dan memulihkan kita
di dalam segala keadaan yang kita miliki. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana perwira Kapernaum itu memiliki sebuah iman yang besar, meskipun belum mengenal Yesus secara ajaran dan secara kemesiasan, namun imannya mengenal dan mengetahui Yesus. Demikian juga kita diajak agar mengenal, memahami, dan mengimani Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu, mari tetap beriman di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar tetap beriman dan menjadikan iman kami melakukan, memahami dan melakukan hal-hal yang besar yang di luar daripada pemahaman dan pemikiran kami. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar